Hello again everybody, welcome back again di segmen Study Time. Udah lama banget terakhir kali kita update seputar Study Time. Dan di Study Time series ini kita akan kembali ya mencoba untuk memberikan materi-materi seputar proses analisa. Dan di materi hari ini kita akan ngebahas tentang trend atau market structure. Jadi sebenarnya trend itu kita udah pernah bahas ya, how to identify a trend, how to trade in a trend. Ya ini udah cukup lengkap sebetulnya. Namun ini ya bisa dibilang udah lama banget sih videonya teman-teman. Dan sekarang saya cukup yakin dengan proses saya mencoba untuk memaparkan materi ya dengan lebih banyak pengalaman, ya mudah-mudahan apa yang saya coba untuk jelaskan di sini jadi lebih mudah untuk dipahami. Alright, dan teman-teman sekalian feel free untuk mampir ke Study Time playlist ya yang ada di kolom playlist channel YouTube saya ya teman-teman. Nanti video ini juga akan saya sertakan di sana, serta saya buatkan satu playlist terbaru juga untuk Study Time version yang terbaru. So make sure kalian mampir ke sini karena video-video ini tentu saja tidak akan habis dimakan zaman ya, terutama berbicara soal risk management. Ini sangat penting banget buat teman-teman yang punya atau yang pengen mencari experience ya untuk belajar seputar risk management. Alright, and teman-teman sekalian, di video ini kita akan ngebahas trend atau market structure. Ya, ini adalah hal paling dasar, paling fondasi, paling basic. Ya, tapi yang akan saya coba untuk paparkan di sini itu lebih kepada yang simple structure terlebih dahulu, supaya teman-teman mengerti konsepnya secara fondasi awalnya. Baru nanti mungkin akan ada satu ya video lagi kita ngebahas tentang maybe yang lebih advance teman-teman ya. Tapi saya masih reconsidering karena kalau misalkan ngebahas yang lebih advance itu nggak bisa cuma dengan teman-teman sekali nonton aja ya. Dan kalaupun let's say kalian melakukan pengulangan ya terhadap video tersebut, belum tentu juga bisa menguasai ya. Artinya teman-teman perlu banyak melakukan latihan, dan proses latihan itu harus lebih banyak bertanya ya, which is lebih enak kalau misalkan kita punya satu buah forum ya untuk berdiskusi ya, tanya jawab dan lain sebagainya. Nanti saya masih pikirkan kira-kira seperti apa ya, mungkin ya bisa ditunggu lah di segmen Study Time series berikutnya ya. For now kita akan belajar dari hal paling mendasar dulu karena ini menurut saya cukup penting, terutama buat teman-teman yang mungkin seandainya berpikir ya, kan kadang kita berpikir nih kayak oh kalau invest itu kan kita fokus kepada fundamental saja ya. Sebenarnya nggak juga teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman sebagai investor tapi kalian mengetahui pergerakan tren daripada suatu aset itu secara technical analysis, kalian juga jadi lebih confident dan lebih yakin ya, terutama untuk nge-holdnya. Jadi secara jangka panjang pun kalian jadi punya gambaran, oh ini nih udah mulai ada pelemahan momentum dan ada indikasi terjadi reversal. Nah ini bisa jadi pertimbangan-pertimbangan yang teman-teman bisa gunakan sehingga kalian pun nanti pada saat proses exit ya itu bisa lebih nyaman gitu loh, karena kalian tahu memang ada satu buah pertimbangan yang menjadi resiko daripada market itu untuk kembali turun atau kembali terkoreksi. Begitupun sebaliknya. Alright, make sure kalian nonton juga teman-teman, mengetahui perbedaan antara investor dan trader, karena ini sangat penting daripada kita memperdebatkan nantinya ya seputar technical analysisnya. Alright, nah teman-teman sekalian ya, ini basic banget ya. Sebenarnya kita selalu memulai dari sini ya, market structure atau kita bilang trend atau kita bilang direction ya. Ini bisa dibilang semuanya tepat lah ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, ini buat saya pribadi ketika saya hendak melakukan transaksi ya, ada yang namanya proses analisa teman-teman. Jadi ada proses analisa ya, starting selalu kalau saya pribadi itu selalu mulai dari yang pertama itu adalah trend. Artinya kita perlu memahami market structure-nya ya, kemudian baru nanti kita beranjak ke yang namanya key level, kemudian kita berbicara soal momentum ya, dan terakhir kita berbicara soal risk management ya, before kita decide untuk enter the market. Dan ini adalah beberapa proses-proses yang sebenarnya di dalamnya itu masih banyak sub-subnya lagi ya. Kayak kita misalkan melakukan analisa seperti key level, apa aja sih yang harus diperhatikan? Oh, ada support resistance, kemudian ada supply demand, kemudian ada Fibonacci retracement. Ya ini adalah part-part yang sebenarnya bisa menambahkan keyakinan kita. Dan makanya sebelum kita entry ya, sebelum entry itu biasanya kita melihat dari confluence ya teman-teman. Entry sama dengan confluence, dalam artian apa nih faktor-faktor yang kita lihat secara syarat-syarat daripada trading system yang mungkin sudah kita bisa dibilang sudah kita lakukan tes gitu ya, baik itu back test maupun forward test, dan kita meyakini bahwa oh ini trading system seperti ini cukup oke buat saya
ya, probabilitas win-nya bagus, kemudian win rate-nya cukup baik ya, dan risk reward ratio-nya itu sangat-sangat oke gitu loh. Jadi Indian di hasil akhir biasanya ya result-nya itu bisa dibilang cukup memuaskan. Jadi sebenarnya kalau kita kembali berbicara seputar trading ya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu yang kita sebut dengan istilah confluence. Jadi ada orang yang menggunakan indikator, itu juga sama ya, sebagai tambahan dari confluence untuk dia lebih pede terhadap transaksi yang dia ambil, sekiranya seperti itu. Nah, yang kita mau bahas ini, kita hanya akan membahas lebih detail seputar market structure atau trend dan direction itu dulu, supaya teman-teman bisa pahami hal yang paling mendasari ketika kita melakukan transaksi. Kita harus follow the trend, supaya kita tahu kita itu sedang berada di perahu yang sama dengan para whales, big fund, atau para pemain besar. Ya, ketika mereka mau bawa kapal ini ke arah, ya bisa dibilang ke arah atas gitu ya. Bukan berarti misalkan ke arah utara ya, kita coba untuk ikuti ke arah utara gitu. Begitupun sebaliknya, kalau mereka mau ke arah selatan, kita juga ikuti ke arah selatan. Sekiranya seperti itu. Ya, teman-teman sekalian. Nah, paling gampang banget sebetulnya sih. Ini sebenarnya ada 3 ya. Kalau kita lihat di sini yang paling common ya, paling sering banget kita istilahnya temui di dalam market ya, udah pasti 3 ini ya. Nggak ada lagi sih teman-teman setahu saya ya. Jadi ada yang namanya uptrend, kemudian ada yang namanya downtrend, dan satu lagi itu adalah momen fase konsolidasi ya. Nah, ini kita nggak akan ngebahas ini, mungkin nanti kita akan bahas lagi di video terpisah, dan apa sebenarnya benefit daripada konsolidasi itu untuk kita pahami teman-teman sekalian. Nah, in terms of trading sendiri, kalau misalkan kita following the trend ya, kita melihat dulu, misalkan uptrend ya. Apa sih yang membuat kita meyakini bahwa ini adalah uptrend? Jawabannya adalah ketika terbentuk higher high ya, atau level tertinggi yang lebih tinggi dari sebelumnya, dan higher low atau level terendah yang lebih tinggi daripada level terendah sebelumnya. Nah, ini mungkin kalau kalian coba hafalkan, ya kadang-kadang ada yang suka keribet ya, kayak selimpet gitu, kayak wah higher high, higher low, ya higher high, lower high gitu ya. Nah, itu kadang-kadang suka terbalik-terbalik teman-teman. Tapi sebenarnya nggak perlu dipusingkan, karena yang penting kita ngelihat dari sini ya, bahwa proses ini terlihat tampak seperti uptrend. Begitupun sebetulnya sebaliknya ya. Untuk sebaliknya di sini biasa kita mulai dari lower low ya, dan kemudian ada yang namanya lower high teman-teman ya. Nah, ini terus ya, proses ini akan terus berulang sampai akhirnya satu titik kita melihat market kembali mengalami yang namanya reversal ya, atau momen ketika harga kembali ke dalam tren yang mungkin bisa dibilang uptrend gitu ya. Dari yang tadinya downtrend, sekarang dia berubah menjadi uptrend, lebih kurangnya seperti ini ya. Nah, teman-teman sekalian, kita akan langsung aja ya membahas tentang seputar market structure ini. Tapi kita start dari yang sini aja teman-teman ya. Untuk yang lower high dan lower low atau downtrend itu sebenarnya lebih kurang mirip ya. Ada beberapa faktor yang mungkin teman-teman harus pahami di sini. Saya akan coba untuk menggunakan analogi yang sederhana supaya teman-teman juga bisa mengerti. The first thing yang akan kalian harus pahami itu adalah ada satu yang namanya impulsive ya, impulsive wave. Dan kalau posisi sebaliknya itu dikatakan dengan istilah corrective wave ya. Di sini saya sebut corrective saja teman-teman, lebih kurang seperti ini. Nah, jadi impulsive wave dan corrective wave ini adalah proses yang terus berulang di market ya. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat progres seperti ini ya, secara umum tentu saja kita akan mencoba untuk nge-catch momentum daripada market ya, kalau kita ngelihatnya ketika dia dalam proses korektifnya. Jadi teman-teman lihat, oke, kita udah dapat sebuah ide bahwa harga sebelumnya itu bergerak impulsif naik ke atas dalam keadaan speed yang sangat agresif. Maka kita bisa tentukan bahwa misalkan contoh ya, terdapat tahanan di sini. Nah, ini biasanya yang sering dibilang dengan istilah resistance ya, becomes support ya, disingkat jadi
RBS teman-teman ya. Ini common ya, sering banget digunakan ya biasanya oleh para trader-trader. Oke, saya bawa ke samping kali ya. Ini biar nggak terlalu mengganggu ya, seperti ini teman-teman ya. Nah ini ya, jadi ada resistance become support, dan ini bisa juga digunakan terus-menerus teman-teman. Tapi ini mungkin jatuhnya lebih ke materi seputar key level ya. Nanti mungkin kita akan bahas spesifik ya seputar resistance dan support ini, gimana cara kita menentukannya, gimana cara kita istilahnya memanfaatkan resistance dan support ini sehingga mensupport di dalam proses kita melakukan analisa maupun dalam melakukan transaksinya ya. Nah, ketika posisi dalam keadaan uptrend, otomatis fokus kita cuma satu, yaitu follow the trend, dan itu artinya hanya buy. Nah, kadangkala ada orang yang buy ketika breakout terjadi. Jadi dia buy di sini ya dengan stop loss placement misalkan di bawahnya dan target profit katakanlah di area-area yang kita nggak tahu ya, istilahnya kan belum terbentuk nih potensi target profitnya. Tapi lebih kurang seperti itu. Nah, adapun yang stylenya mungkin lebih seperti, kalau saya sih adalah tipe trading yang lebih konservatif. Jadi saya preference-nya itu adalah mencari corrective wave-nya sehingga saya bisa melakukan transaksi dengan potensi bisa dibilang peluang profit lebih besar gitu ya. Jadi ketika harga bergerak impulse, kita coba untuk nge-catch momentum itu yang bergerak dalam keadaan cepat. Sementara ketika dia bergerak korektif, nah inilah dia persiapan kita untuk mencari entry point long atau buy position di market, sehingga kita mengharapkan ada yang namanya discount terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau dihafalkan impulsive wave, corrective wave, wah ini nanti mungkin akan jadi pusing teman-teman ya. Jadi mungkin kita bisa bikin ini lebih gampangnya adalah primary swing dan sub swing ya, atau kita bilang sub wave lah. Wah, ini jangan-jangan susah juga nih bahasanya ya. Atau ya kita simplify aja dengan impulsif dan korektif teman-teman. Let's say impulsif adalah bapaknya ya, korektif itu adalah anaknya teman-teman ya. Lebih kurang seperti itu. Alright. Nah, sampai sini semoga kiranya teman-teman punya gambaran ya bahwa oh ya ternyata dalam sebuah tren itu ada sebuah struktur yang terbentuk. Nah, struktur yang kita maksudkan adalah high point ini ketemu dengan higher low ini. Ya, jadi kita seperti ini ngelihatnya nih teman-teman, bahwa di overall trend saat ini itu adalah kecenderungan bullish ya, lebih kurangnya seperti itu. Nah, ini saya hapus dulu dan kita langsung praktek aja mungkin ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini teman-teman, ini adalah satu buah aset ya. Saya sebenarnya pilih Solana aja ya, karena di sini satu yang gampang buat teman-teman lihat bahwa market itu bergerak dalam tren dan terus mengulangi proses yang sama. Ya, kalau kita lihat di sini, the first impulsive move itu datang dari sini ya. Memang kalau kita ngelihat dari tren sebelumnya, ini adalah downtrend. Ya, kita menyadari bahwa ada potensi market itu bisa bergerak turun gitu kan. Namun per kondisi ini terjadi, kita melihat bahwa sementara ini pergerakan pada Solana itu kecenderungan impulsif yang lebih cenderung naik, bukan turun. Ini artinya primary trendnya kita perlahan-lahan itu mencoba untuk shifting. Sebetulnya kalau kalian mau lebih notice lagi ya, ini sebetulnya ada satu buah low point yang udah sempat berhasil di-create di breakdown atau kita bilangnya ya, dia menciptakan lower low lagi, namun high point ini tidak mampu mempertahankan tekanan jualnya dan malah terjadi yang namanya higher high. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat teman-teman, sorry ya saya coba untuk breakdown kembali. Ini adalah low point, kita lihat dia create lower high karena sudah ada proses terbentuknya lower low. Dan seperti yang tadi di awal saya jelaskan, ada proses reversal, dan inilah proses di mana kita melihat for the first time harga mulai menciptakan yang namanya higher high. Maka kalau misalkan nanti dia mengalami pullback, ini baru kita asumsikan sebagai apa? Potensi higher low. Ya, dimana kita meyakini kalau misalkan ini adalah higher low-nya, next move untuk impulsifnya adalah kembali naik. Ya, dan kita bisa lihat teman-teman di sini ada proses di mana dia mengalami konsolidasi ya untuk waktu yang cenderung cukup lama. Lalu pada satu titik kita melihat dia kembali bergerak impulsif dan berhasil menciptakan high point yang baru. Di sini kita bisa katakan dengan dengan low point sebelumnya. Dan setelah dia ya, dalam artian hanya setelah dia berhasil menciptakan high point yang baru kita bisa katakan bahwa ini adalah higher low kita yang terakhir. Ya, dan teman-teman lihat, perhatikan baik-baik, prosesnya kembali terkoreksi. Ya, kemudian ada reversal lagi.
dan dia kembali naik menguat ya. Nah, proses reversal ini adalah indikasi awal market bertransisi dari posisi bearish menjadi kembali bullish ya. Jadi kalau menurut yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, ini adalah impulsive wave, ini adalah corrective wave. Ya, di dalam proses korektifnya itu pun sebetulnya kalau kalian notice tetap bisa dimanfaatkan untuk melakukan transaksi. Namun kembali lagi teman-teman, tujuan kita menggunakan analisa tren ini atau market structure ini adalah mencoba untuk mengikuti kapal yang dinaiki atau ditumpangi oleh para big whale atau big fund. Jadi kita meyakini bahwa kalau misalkan di overall trendnya, primary trendnya, impulsive trendnya adalah bullish, kita mencoba untuk menemukan titik di mana kita bisa ikut kembali masuk di dalam kapal tersebut. Dan kalau dilihat dari proses ini, teman-teman notice harusnya inilah momen di mana kita bisa memasuki kapal bersama dengan para whales-nya. Ya, nah kita lanjutkan dulu teman-teman supaya kalian punya gambaran lebih baik lagi, sehingga ketika kita melihat di sini dia sudah mampu create higher high ya, high point sebelumnya diambil, kemudian kita ngelihat dia sudah valid membentuk higher low yang baru, dan kita lihat prosesnya teman-teman. Sampai sini itu sebenarnya tidak ada proses korektif sampai adanya proses ini. Baru kemudian kita bisa asumsikan bahwa di overall movement ini itu kita anggap sebagai satu swing besar. Ya, ini adalah korektifnya, ini adalah satu swing besar. Kemudian, karena dia sudah menciptakan high point baru, dan terakhir, dia berhasil break lagi, dia create another higher high lagi. Disinilah kita anggap bahwa ini adalah high point kita yang terbaru, dan low point kita yang terbaru itu ada di sini, teman-teman. Nah, ya, karena kita ngelihat lagi-lagi ada proses korektifnya. Lalu, dia kembali meneruskan penguatan impulsifnya. Nah, lebih kurang seperti ini. Jadi kalau teman-teman notice, ini sudah bergerak di dalam sebuah trend yang cenderung bullish, atau kita katakan dengan istilah uptrend guys. Ya, movement ini sebenarnya sangat membantu untuk teman-teman menentukan apakah sebenarnya tren dari market ini sudah berubah atau belum. Jadi seandainya teman-teman punya aset, kalian bisa keep aset kalian. Ya, dan mencoba untuk mempertahankan hingga kalian menemukan satu titik dia mengalami potensi reversal. Tentunya dengan berbagai bentuk analisa yang lain, seperti misalkan contoh menggunakan indikator, ada istilah bearish divergence, kemudian kalian menggunakan sebuah indikator seperti moving average ya, kalian ngelihat wah ini moving average-nya sudah mulai diambil nih, sudah mulai ada indikasi reversal. Jadi kalian bisa mempertimbangkan, oke, ini mungkin saatnya kita mulai taking profit sebagian ya, sehingga kalian bisa exit perlahan dalam keadaan profit ya. Tapi secara sederhana aja kalau kalian perhatikan, ketika Solana juga dalam proses turun ya, tentu saja kita melihat pergerakan market pun sebenarnya kembali di dalam sebuah tren ya. Dia bergerak turun seperti ini, ada proses pullback atau corrective wave, kemudian di sini dia konsolidasi ya, dia kembali tertahan di level low yang sama, lalu dia create low sama, dia create lower high, dan pada akhirnya dia turun lagi. Nah, ini kalau saya simpulkan teman-teman, ini adalah satu swing, di sini pullback, di sini satu swing, di sini pullback, kemudian di sini satu swing kembali ya, yang mana prosesnya bisa dibilang melibatkan ya high point yang ada di sini juga di dalamnya. Jadi kalau kita ngelihat lagi ya, ini kembali lagi teman-teman, di dalamnya juga ada wave anak-anaknya gitu ya. Tapi demi materi yang mungkin disimplify ya, dipermudah, dibuat lebih simple ya teman-teman, kita akan ngebahas struktur dari eksternalnya dulu ya. Makanya nanti mungkin di beda kesempatan atau di beda video kita akan ngebahas lagi yang lebih advance supaya teman-teman bisa lebih paham lagi ya, lebih jauh seputar marketnya ya. Sekiranya seperti ini adalah satu contoh ketika market dalam keadaan uptrend ya, dan saya sudah siapkan juga ada satu contoh juga di sini ya, supaya teman-teman bisa lihat lebih mudah lagi, melatih matanya ya. Kalau kalian lihat di sini yang berwarna biru ini adalah momen di mana market mulai bergerak impulsif. Dan kalau kalian lihat contohnya ya, di aset yang namanya MKR ini atau Maker, kita bisa lihat teman-teman, ini adalah pergerakan impulsif, di sini adalah korektif, di sini impulsif, di sini korektif ya, makan waktu, dan kemudian dia lanjutkan impulsif lagi. Di sini dia hanya konsolidasi atau bergerak korektif, lalu pada satu titik dia kembali impulsif lagi gitu teman-teman sekalian ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini,
mudah-mudahan teman-teman punya gambaran. Jadi by the time kalian ngelihat nih satu aset, oke, kalian langsung punya bayangan, oh ini dalam keadaan uptrend loh, ini sudah menciptakan high point yang baru. Ya kalau kita lihat ini adalah high point sebelumnya, kemudian di sini adalah high point yang sebelumnya juga, ya di sini juga jadi high point yang sebelumnya. Dan kalau kalian notice semuanya valid menciptakan higher high yang baru. Dan untuk tambahannya teman-teman, terkadang kalian bisa juga menggunakan yang namanya sebuah trend line. Nah, ini juga bisa menjadi support ya di dalam teman-teman melakukan analisa. Ya, akan tetapi for the sake of simplicity, teman-teman, kita kembali lagi ke dasar, kita kembali lagi ke fondasi awalnya, di mana ketika posisi market bisa dibilang dalam keadaan chart kosong seperti ini, ya the first thing yang kalian harus pahami adalah kembali lagi ke trend. Ya, nah teman-teman, sebagai penutup ya, saya kasih teaser sedikit. Ini adalah contoh daripada market structure yang lebih advance. Ya, teman-teman perlu pahami bahwa setiap pergerakan ya, dimana ketika kita melihat pergerakan impulsif seperti ini ya sampai di topnya, itu sebenarnya di dalamnya juga terdapat terdapat struktur atau tren harga. Nah, basically ini yang teman-teman bisa pakai pada time frame lebih kecil untuk bertransaksi dengan tempo yang lebih cepat. Ya, nah jadi kita ngelihatnya ini adalah struktur kecilnya, di sini adalah struktur primary-nya. Ya, ketika dia dalam fase pullback-nya juga sama, teman-teman, terdapat struktur kecilnya. Di sini adalah struktur besarnya ya. Di sini kita katakan dengan corrective wave, kemudian di sini kita katakan dengan impulsive wave. Di dalamnya itu terdapat wave kecil-kecil ya. Di sini adalah satu swing besar, ini satu swing besar, di dalamnya ada swing kecil atau wave-nya. Baru kemudian kita lihat lagi bagaimana proses berikutnya. Sama teman-teman ya, ada beberapa wave sampai akhirnya dia berhasil menciptakan high point sebelumnya. Nah, ini kalau mau di breakdown nih teman-teman, sebenarnya akan lebih takes time lagi. Tapi saya cukup yakin teman-teman pasti tertarik ya untuk mempelajari lebih jauh, karena dengan teman-teman memahami hal dasar atau hal basic seperti ini saja, itu sebenarnya bisa banget untuk membantu proses analisa teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi. At least dengan memahami hal ini, teman-teman jadi bisa lebih mengerti market seperti apa ya yang secara probabilitas itu lebih tinggi untuk teman-teman manfaatkan, dan direction atau arah atau posisi yang kiranya teman-teman akan ambil itu lebih kepada buy position atau lebih kepada sell position. Dengan memahami hal sederhana ini, kalian jadi punya pemahaman lebih baik lagi di dalam melihat dan membaca chart. Sekiranya seperti itu. Oke? So thank you very much guys for watching this study time series. Thank you buat kalian yang baru pertama kali hadir dan melihat penjelasan saya seputar market structure ini. Semoga kiranya ini bisa diterima dengan mudah oleh teman-teman sekalian, dan secara lengkapnya nanti mungkin kita akan coba untuk bahas di video terpisah untuk yang lebih advance lagi. Alright, thank you very much guys, and I'll see you guys around in the next video. Cheers.